Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Banyak orang yang melakukan ritual-ritual agama tapi tidak menggunakan sistem yang dicontohkan oleh para nabi begitu. Jadi para nabi sebenarnya mencontohkan kita itu menggunakan wasilah. Hanya saja terkadang kita menyangka bisa terhubung dengan Tuhan itu bisa secara langsung gitu. Padahal Tuhan sendiri di dalam Al-Quran memfirmankan itu Tuhan mengutus seorang Rasul begitu sebagai wasilah, seperti yang terfirman di Al-Quran surat At-Taubah ayat 33. Saya bacakan artinya ya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, pada dasarnya Allah sendiri sudah menyatakan, kalau bahasa manusia ya, bahwa Tuhan itu mengutus Rasul, itu mengutus cahayanya, agar kita sebagai manusia untuk terhubung dengan Tuhan itu harus melalui Rasul itu tadi. Nah, yang dimaksud harus melalui Rasul, kita harus hidup sejaman dengan Rasul itu gitu. Hanya saja kalau zaman dulu itu berada pada Nabi Muhammad, kalau zaman sekarang berada pada pewarisnya, karena kita harus sama-sama hidup satu zaman begitu. Jadi ibarat kita meletakkan rasa taat kita ataupun ketaatan kita itu ada yang kita hadapkan begitu. Maksudnya kita tidak bisa taat kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya, karena nanti di situ tidak ada pertanggungjawabannya begitu. Jadi ibarat sebuah pemerintah itu kita tidak bisa taat kepada aturan aturan presiden begitu ya, presiden di zaman lalu gitu. Itu sudah tidak bisa menggunakan aturan ketaatan kepada presiden di masa lalu. Karena apa? Istilah wujudnya ataupun zamannya itu sudah tidak berada pada zaman sekarang ini. Jadi kita wajib taat kepada sebuah aturan itu pada kepemimpinan yang pada masa sekarang ini begitu. Nah, tidak bedanya dengan ketika kita taat kepada Rasul. Kita tidak bisa tiba-tiba merasa taat kepada Nabi Muhammad lawang kita tidak hidup satu zaman kan gitu. Itulah yang banyak terjadi pada penganut-penganut agama pada masa kini, itu merasa taat tapi yang ditaati tidak ada wujudnya begitu. Maksudnya apa? Tidak sejaman dengan kita hidupnya. Nah, itulah akhirnya yang menjadi kacau disebutnya. Sama-sama umpamanya mentaati Rasul saja, di situ umpamanya ke Nabi Muhammad, berhubung menggunakan sudut pandang, angan-angan, rasa-merasa juga, itu sering terjadi perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya gitu. Padahal kalau ditanya katanya sama-sama taat kepada Nabi Muhammad, padahal sama-sama juga tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad kan begitu. Jadi kita tidak bisa taat kepada masa lalu gitu. Kita harus taat itu ataupun taat kepada sebuah aturan ataupun hukum itu harus pada zaman di mana kita sama-sama hidup, bahasanya begitu ya. Jadi tidak bisa kita menyatakan ketaatan
Nanti umpamanya ati Allah wa ati Rasul, tapi kita tidak mengetahui ataupun tidak hidup satu zaman dengan Rasul itu gitu. Nah, berhubung zaman sekarang itu tidak familiar dengan bahasa Rasul ataupun Rasulullah, maksudnya yang hidup pada zaman ini nih. Nah, kita tetap harus mengikuti ketaatan itu melalui siapa? Melalui pewarisnya. Gitu. Kalau sekarang bisa disebut ulil amri minkum, ulama warasatul anbiya, ataupun wali yang mursyida. Sebenarnya ya itu saja, hanya saja setiap zaman wadahnya berganti gitu. Karena apa? Jasmani itu mempunyai batas usia begitu. Jadi itulah yang harus kita cari dulu di zaman sekarang ini, siapa sebenarnya pewarisnya. Jangan sampai kita merasa sudah beribadah secara aktif, ibarat sholat 5 waktu sudah tidak pernah ditinggalkan, tapi tidak mengenal siapa pewarisnya Nabi, maksudnya apa? Pewaris yang membawa ilmunya. Di sini bukan pewaris maksudnya berdasarkan turunan ataupun nasab, bukan ya, tapi ilmunya gitu, yang diturunkan dari guru ke guru, bukan orang ngaku-ngaku waris, bukan gitu. Justru pada dasarnya yang hakikatnya pewaris itu malah tidak mengaku-ngaku waris gitu, karena hakikat waris itu sifatnya mutlak, memang dari Tuhan sendiri. Diakui dan tidak diakui ya tetap mutlak. Ataupun begini, sesuatu hal yang yang asli itu mau diakui asli ya dia tetap asli, mau diakui palsu ya dia tetap asli, karena asli itu tidak bisa diganggu gugat gitu. Begitupun dengan mutlak itu tidak bisa diganggu gugat. Orang percaya ya dia tetap mutlak, orang tidak percaya ya dia tetap mutlak gitu, karena hakikat mutlak dari Tuhan sendiri begitu. Jadi sebenarnya itu yang harus kita cari, orang itulah yang nanti bisa menghubungkan antara diri kita dengan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dikenali tanpa melalui wasilah, karena hakikat wasilah adalah cahaya Tuhan sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa mengenali matahari tanpa melalui cahayanya, begitu pula kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa melalui cahaya Tuhan sendiri gitu. Jadi itu yang harus kita cari dulu begitu. Nah, biasanya orang-orang yang begitu itu tidak disukai sama orang-orang musyrik. Nah, hakikat musyrik itu apa sih kan gitu kan? Karena orang sebenarnya banyak melakukan hal-hal yang sifatnya itu musyrik, menduakan Tuhan itu, tapi tidak terasa begitu. Dikiranya itu apa yang disembahnya itu Tuhan, padahal itu ya masih angan-angannya sendiri. Nah, itu yang bahaya. Ketika kita menyembah sesuatu hal yang bukan Tuhan, yang hakikat Tuhan, tapi kita menyangkanya itu Tuhan, itu kita juga bisa dikategorikan musyrik walaupun sifatnya halus. Contoh, ketika kita sholat, yang kita ingat itu angan-angan duniawi kita, berarti itu sama saja kita menduakan Tuhan. Nah, tanpa sadar kita kan akhirnya melakukan hal-hal itu. Nah, itulah yang harus kita koreksi di dalam diri kita. Makanya kita upgrade. Jadi pemahaman keilmuan juga itu kita upgrade. Jangan sampai ibadah kita sama dengan ibadahnya anak TK gitu. Karena kalau anak TK hanya sifatnya agar disiplin saja gitu, tapi kalau kita yang sudah dewasa ya harus kenal dengan siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi jangan sampai sudah capek-capek ibadah ternyata dihukumi neraka. Itulah yang harus menjadi introspeksi di dalam diri kita sendiri, agar kita bisa terhubung dengan Tuhan begitu. Jadi jangan sampai
sia-sia dalam menjalankan hidup ini. Nanti ketika kita tidak bisa pulang ke hadirat ilahi, ketika jasmani kita sudah tutup usia, nanti kita bisa didaur ulang lagi, nggak tahu akan menjadi makhluk apa begitu. Karena yang bisa kembali ke hadirat ilahi hanya ruh-ruh yang telah disucikan saja. Baik, terima kasih. Sementara ini dulu yang dapat kami sampaikan. Salam rahayu untuk semua saudaraku dimanapun berada. Salam bahagia selalu. Salam damai. Salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.